Teman-teman sekalian, dalam pembukaannya adalah setiap orang di antara kita harus menjadikan tolok ukur kebaikan itu apa yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya. Dan bukan sesuai apa yang ada terlintas di benak dia. Apapun itu, selama Allah dan Rasulnya menganggap baik, kita wajib menganggapnya baik. Tidak ada pilihan lain. Begitu juga, walaupun baik di pandangan kita, di pikiran kita, di benak kita, tapi Allah dan Rasulnya menganggapnya buruk, maka kita wajib mengikuti dan tunduk sambil mengatakan itu buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi laki-laki yang mengaku beriman dan perempuan yang mengaku beriman kalau Allah dan Rasulnya menentukan sebuah keputusan, mereka masih punya pilihan yang lain. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya kebaikan perceraian ada di tangan laki-laki, adanya hukum poligami, adanya hukum wajib bakti pada kedua orang tua, wajib bakti dan patuh pada pemerintah selama tidak berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran agama dan segala macam hal, maka kita tundukkan hawa nafsu kita dan ikuti hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak suka. Malam hari kita sedang suka tidur. Tapi perintah Allah dan Rasulnya bangun. Sholat. Nah kita bangun. Kita harus belajar dan menerapi diri kita seperti itu. Sampai Nabi SAW mengatakan tidak akan beriman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Jadi nggak bisa kita alihkan ke yang lain. Memang butuh proses tapi harus kita lakukan. Karena teman-teman sekalian kalau ini kita tidak batasi dan kita loskan saja terbuka, maka kita tidak akan punya tolok ukur. Sehingga apa yang menjadi baik di satu komunitas atau di satu negara kita juga ikut-ikutan bilang baik. Contoh, banyaknya umat Islam yang terpengaruh dengan tradisi orang non-muslim. Di negara non-muslim misalnya, umur 18 tahun mereka sudah boleh seks bebas. Mereka sudah boleh minum khamr. Bahkan itu sebuah peraturan negara. Dan ditulis besar-besar. Untuk anak 18 tahun, untuk anak gini, ya, sudah boleh begitu-begitu. Bahkan mereka bisa memprotes orang tuanya sendiri masuk ke pengadilan. Itu dianggap baik oleh mereka. Bahkan sangat aneh kalau ada laki-laki atau perempuan tidak punya pacar, gelap, atau tidak melakukan hubungan biologis di umur 18 tahun ke atas. Maka ini dipandang baik oleh mereka. Tapi Allah dan Rasulnya memandang buruk. Kita biar tinggal di komunitas mereka, kita tidak boleh menganggap itu baik. Sama sekali tidak boleh. Ada satu negara non-muslim misalnya berkembang pesat. Mereka menggunakan sistem kapitalis dan ribawi. Lalu kemudian kita menganggap, oh itu berkembang. Berarti itu bagus. Padahal riba dan sistem seperti ini haram dalam Islam. Tidak boleh kita membenarkan itu. Walaupun kita hidup di komunitas mereka. Ya kan? Kita harus bisa memungkiri itu dan berusaha tetap menampilkan Islamlah yang terbaik. Karena Nabi SAW mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Kenapa sekarang banyak orang Islam bernama Muhammad, istrinya bernama Aisyah tapi tidak ada simbol Islam dalam dirinya? Karena luput poin yang saya bilang tadi. Mereka masih menganggap ini hanya sebuah kenangan saja. Agamamu apa? Islam. Namanya Muhammad, istrinya Aisyah. Anaknya mungkin nama-nama Islam semua. Tapi kita temukan tidak sholat, tidak tutup aurat. Yang dibanggakan bahkan negara-negara non-muslim. Tidak ada sedikit pun kebanggaannya terhadap Al-Quran, kisah para sahabat, tidak ada itu. Tadi kenapa? Karena dia lost control tentang pemahaman apa makna kebaikan dan juga makna keburukan.